Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan kepada kawan-kawanku semua dan saudara-saudaraku untuk wawasan ke depan. Mungkin ada yang sudah tahu atau belum, yaitu ada misteri Villa Singotoro yang berada di Semarang. Villa Singotoro ini jadi tempat pesugihan karena tempatnya angker, dan villa ini dibikin tahun 1928 ya. Kalau pas ke Semarang itu di Jalan Tanah Putih, kalau dari atas itu ada tikungan ke kanan, terus ke kiri itu sebelah kanannya ya, itu ada gedung Villa Singotoro. Dulu dibangun oleh orang Prancis untuk tempat penginapan. Namun tidak tahu rumah itu ya, villa itu ditinggal begitu saja tanpa terawat. Kemudian dibeli oleh orang Tionghoa, kemudian dibersihkan, mau dijadikan tempat tinggal, namun juga tidak dilanjutkan lagi karena takut untuk memiliki dan menempati villa di situ ya. Pegawai-pegawainya yang disuruh membersihkan dan menempati tempat villa itu takut semua, karena kalau malam ini ada muncul manusia ya berwajah bule ya. Itu bule kadang kala kakek-kakek, kadang kala nenek, kadang kala noni-noni Belanda muncul menggoda yang tidur, menggoyang-goyangkan tidurnya, jadi bangun. Lalu dia ketakutan, besoknya lagi nggak mau di situ lagi gitu. Villa Singotoro ini terletak di kawasan Tanah Putih ya. Tanah Putih termasuk kawasan atas ya, kalau di Semarang daerah atas ya, terletak di Kecamatan Candisari. Merupakan salah satu bangunan yang dikenal sangat angker ya, sangat angker, dan menyimpan misteri di Kota Lama. Ini di Semarang dikenal dengan tokoh Bapak Pamuji yang sering mengumpulkan tokoh-tokoh yang mau uji nyali. Bahkan pernah ada TV swasta yang uji nyali di situ ya, begitu. Selanjutnya, bangunan yang dibangun konon ini tepatnya dibangun tahun 1928. Itu tidak diketahui pemiliknya ya. Meski demikian, kabarnya rumah ini sempat dibeli oleh seorang pengusaha Tionghoa, namun tidak dilanjutkan karena selalu dihantui oleh penghuni yang kemungkinan besar yang punya dulu orang Perancis ya, yang ada yang jadi WW-nya di situ ya, noni-noni dan kakek Belanda atau Prancis ya, bolehlah begitu. Takut juga meninggalkan tempat itu begitu saja. Tempat itu jadinya sangat kotor sekali. Meja kursi di ruang tamunya kotor sekali semuanya ya. Tempatnya sangat kotor sekali, tidak terawat. Jadinya tempatnya jadi tempat yang angker. Kemudian dijadikan oleh orang-orang
yang ingin kaya dengan cara mencari dorongan atau kekuatan dari makhluk-makhluk tertentu yang menempati di villa itu, dia berdoa meminta untuk diberi kelancaran dalam mencari rezeki atau pesugihan. Ya. Di sana katanya ketika datang di villa itu ada yang membawa bunga mawar dan melati. Kemudian di situ ada kutuk, istilahnya membakar kemenyan ya, atau dupa dengan doa-doa tertentu yang dia yakini bisa sampai kepada penghuninya, dan penghuninya akan menolong dia untuk jadi kaya. Ya, itu istilahnya adalah tempat pesugihan ya, dari www atau makhluk-makhluk yang bertempat tinggal di villa itu diberi doa, dimintai, dan akan mendorong bisa orang itu diberi kelancaran rezeki atau kaya. Ya, bisa kaya mendadak atau mungkin pakai waktu tertentu ya. Ini berbagai macam informasi, bisa cepat jadi kaya atau mungkin pakai waktu yang agak lama jadi kaya raya. Selanjutnya ya, saya ulangi lagi bahwa tanah yang dibeli oleh seorang pengusaha Tionghoa kurang lebih tahun 1980 ya 1980, akan tetapi setelah dibeli bangunan berarsitektur Belanda itu ditinggalkan begitu saja, karena dia sendiri waktu dia menempati rumah di situ dihantui oleh penghuni yang atau makhluk yang secara kasat mata tidak kelihatan tapi bisa menggoda atau muncul ketika malam di setiap orang yang datang dan tiduran di situ atau tidur di situ, termasuk pegawai-pegawainya. Semua takut, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Tetapi kalau bagi yang orang mencari pesugihan, dia tidak sampai tidur di situ, tetapi berdoa sampai malam. Biasanya malam Jumat katanya. Kemudian sekitarnya ini berbau kemenyan yang dibakar ya. Kemudian bunga mawar dan melati baunya harum. Nah, ini banyak orang yang datang untuk berdoa di situ ya. Selanjutnya di tempat villa itu seringkali pada waktu malam orang Belanda ya, kakek-kakek dan nenek-nenek dan noni-noni jalan-jalan membanguni orang yang tidur di situ. Nah, yang tidur di situ takut semua. Padahal kemungkinan tidak tahu maksudnya dibangunin. Mungkin mau dikasih apa? Ya, mungkin dikasih kelancaran rezeki bisa saja, ataupun mau dikasih apa? Ada harta karun, begitu misalnya. Dia sudah takut untuk menemui, untuk berdialog dengan makhluk tersebut. Selanjutnya
Konon rumah villa Singotoro ini sering didatengin oleh orang-orang yang suka petualangan, melihat rumah-rumah antik dan berusia mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, tapi masih baik dan tidak ditempati jadi angker, dan biasanya yang percaya untuk mencari pesugihan seperti Villa Singotoro ini. Selanjutnya, untuk bisa membantu mengantar usaha untuk cari pesugihan tersebut supaya dapat cepat kaya, kalau malam Jumat itu sering banyak yang datang ya untuk berdoa di rumah itu. Kan rumahnya besar, ada kamar-kamar dan sebagainya. Ya, yang mencari pesugihan bisa berdoa tiap-tiap kamar atau tiap-tiap kamar-kamar atau villa-villa yang di situ ada beberapa yang berjajar dengan cara membawa bunga, mawar dan melati dan membakar kemenyan atau dupa, ya, dengan cara untuk berdoanya mereka bisa sampai kepada yang dituju untuk membantu. Selanjutnya, rumah itu saya melihat 2 lantai, namun lantai yang atas itu ada 2 lantai lagi dan ada kamar-kamar yang mungkin dulu disewakan. Tetapi banyak jendela-jendela. Kalau malam Jumat atau malam-malam tertentu, jendela itu kadang-kala membuka sendiri, grik grak. Itu katanya itu noniknya atau kakek Belandanya atau nenek Belandanya itu sedang membuka jendela, atau makhluk-makhluk yang lain ingin membuka jendela di situ. Ya, jadi sangat menambah angkernya Villa Singotoro ini. Selanjutnya, kalau kita melihat Villa Singotoro ini, kalau dari bawah jalan besar itu naik ya, jalannya naik. Kalau zaman tahun-tahun 1928 itu mobil belum banyak, sepeda motor ya masih sepeda motor antik jarang ya. Jadi masih pakai kuda ya. Itu ada jalan naiknya ya. Lalu ada tempat santai di depan villa itu untuk mungkin saja tempat minum kopi sama kue-kue sambil menikmati suasana ruangan dan udaranya yang sangat sejuk daerah situ ya, dengan pemandangan kota bawah, laut kelihatan, dan rumah-rumah di kota bawah sekitar Simpang 5 itu kelihatan jelas ya. Tahun-tahun itu, sekarang pun tambah jelas, banyak gedung-gedung bertingkat tinggi sampai lantai 30 ya, ada yang lebih ya. Itu tambah kelihatan dari Villa Singotoro itu. Untuk pemandangan santai ngopi sambil makan snack gitu, wah enak sekali, sambil udara dingin, sambil merokok, nikmat. Tapi ya nyali yang kuat. Kalau nyali tidak kuat nggak berani ya. Bisa melihat pemandangan kota bawah, pelabuhan, laut ya, laut kota Semarang ya,
Kemudian ya lah. Kemudian nah hotel gedung-gedung bertingkat ya, biasanya hotel atau perkantoran atau apartemen yang sekarang saling menutupi satu persatu, saling bersaing menjulang tinggi di kota Semarang. Berarti sangat ramai sekali. Kalau duduk di situ jalan-jalan, kalau malam kelihatan lampu-lampu yang saling berseliweran atau di jalan-jalan saling salip menyalip. Lampu itu berarti mobil. Ya, sangat indah sekali. Apalagi kalau tahun baru, mungkin tahun baru Imlek atau tahun baru Masehi, itu banyak kembang api yang dihidupkan di situ. Itu sangat indah sekali. Tetapi di belakang keindahan semua itu, kalau mentalnya tidak untuk rekreasi, ya kalau hanya sekedar ke situ bisa takut karena suasananya yang sangat angker. Tapi kalau punya niat mencari pesugihan, ya tenang saja dengan bawa oleh-oleh untuk noniknya atau nenek dan kakeknya, mungkin bawa kue-kue atau bawa buah-buahan apa yang mungkin bule-bule sama nonik suka, itu dibawakan, ditaruh di tempat depan berdoa pesugihan, itu ada oleh-olehnya ya. Demikian saudara-saudaraku semua, mungkin apa yang saya sampaikan ini sekelumit dapat menambah wawasan, dan mungkin di antara saudara atau kawan-kawanku ada mungkin maaf yang berminat mau mencari dukungan, yang mungkin cari kelancaran rezeki di situ. Banyak orang yang percaya ya. Kalau saya ya sama Allah ya. Tuhan, kita meminta sama Tuhan, insya Allah pasti akan diberikan. Amin. Salam sehat buat kawanku dan saudara-saudaraku yang melihat konten saya ini. Sampai jumpa lagi pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Thank you. See you again. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.